Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Dunia lelembut yang kini menjadi rumah bagi Arman dan Laksmi sebenarnya menyimpan banyak rahasia kelam. Salah satunya adalah masa lalu Laksmi yang tragis. Laksmi tidak selalu menjadi lelembut. Ia dulunya adalah seorang manusia, seorang wanita muda dengan masa lalu yang penuh penderitaan dan kesedihan. Di suatu tempat yang jauh dari dunia lelembut, di sebuah desa kecil, hidup seorang gadis bernama Laksmi. Laksmi adalah anak dari sebuah keluarga sederhana yang sangat mencintainya. Namun, kehidupan mereka berubah ketika Laksmi mulai menunjukkan gejala penyakit misterius yang tidak bisa disembuhkan. Tubuhnya sering lemah, dan ia mengalami serangan yang membuat seluruh tubuhnya menggigil. Keluarga Laksmi mencintainya, tapi tekanan dari tetangga dan masyarakat sekitar mulai mempengaruhi mereka. Mereka menganggap Laksmi sebagai pembawa sial dan sumber dari semua kesialan yang menimpa desa tersebut. Akhirnya dengan berat hati, keluarga Laksmi memutuskan untuk mengusirnya dari rumah. Suatu malam yang dingin, Laksmi dipaksa pergi dari rumahnya. Ia berjalan sendirian di tengah hutan dengan hati yang hancur dan air mata yang mengalir di pipinya. Kenapa mereka melakukan ini padaku? Bisiknya pada diri sendiri, berharap ada yang mendengar kesedihannya. Hari-hari Laksmi di hutan penuh dengan kesendirian dan kesedihan. Ia berusaha bertahan hidup dengan mencari buah-buahan dan air di sekitar hutan. Namun kondisinya semakin memburuk. Suatu hari saat ia hampir pingsan karena kelelahan dan kelaparan, seorang wanita tua dengan tatapan penuh misteri menemukannya. Wanita itu adalah Nyai Suri. Ia melihat potensi dalam diri Laksmi yang tidak disadari oleh orang. Nyai Suri membawa Laksmi ke rumahnya yang terletak di tengah hutan, jauh dari pandangan manusia lainnya. "Kamu siapa?" tanya Laksmi dengan suara lemah saat terbangun di tempat asing. "Aku Nyai Suri. Aku melihat kamu menderita. Aku bisa membantumu," jawab Nyai Suri dengan suara lembut namun penuh kewibawaan. Laksmi menatap Nyai Suri dengan penuh harapan. "Apa yang kamu bisa lakukan untukku?" "Aku bisa memberimu kekuatan dan kehidupan yang baru. Tapi ada harga yang harus kamu bayar." Nyai Suri tersenyum samar. Laksmi merasa putus asa dan tanpa pilihan lain. "Apapun itu, aku akan melakukannya. Aku tidak ingin mati dalam kesendirian dan penderitaan ini," jawab Laksmi. Nyai Suri menjelaskan bahwa ia bisa mengubah Laksmi menjadi makhluk yang lebih kuat, yang dikenal sebagai lelembut. Proses ini akan menghilangkan penyakitnya dan memberinya kekuatan baru. Tetapi ia harus meninggalkan kehidupannya sebagai manusia. Dengan tekad yang kuat dan tanpa jalan lain, Laksmi setuju. Nyai Suri melakukan ritual yang mengubah Laksmi menjadi lelembut, makhluk yang memiliki kekuatan gaib dan hidup dalam dimensi yang berbeda. Namun transformasi ini juga membawa konsekuensi. Laksmi kehilangan semua kenangan bahagianya sebagai manusia dan hanya menyisakan kenangan pahit
yang membuat dirinya menjadi makhluk yang penuh dendam dan keinginan untuk bertahan hidup. Bertahun-tahun lalu, dan Laksmi menjadi salah satu lelembut yang paling kuat di dunia gaib. Namun, hatinya selalu merindukan cinta dan pengakuan yang ia kehilangan sebagai manusia. Keinginannya untuk bertahan hidup membuatnya mencari cara untuk tetap hidup kekal. Dan itulah yang membawanya kepada rencana mengerikan yang melibatkan Arman. Setelah Arman kembali ke dunia lelembut untuk bersama Laksmi, dan setelah kebenaran tentang niat Laksmi terungkap, Arman mulai melihat sisi lain dari Laksmi. Meski terluka oleh pengkhianatan Laksmi, ia juga merasa kasihan setelah mengetahui masa lalu yang kelam dari wanita yang dicintainya. Laksmi, aku mengerti bahwa kamu melakukan ini karena kamu ingin bertahan hidup. Tapi kita bisa menemukan cara lain untuk melawan kutukan ini, kata Arman dengan suara lembut. Laksmi menatap Arman dengan mata penuh air mata. Aku sudah mencoba segala cara, Arman. Kutukan ini terlalu kuat. Aku tidak ingin kehilanganmu, tapi aku juga tak ingin lenyap. Kita akan menemukan cara bersama. Kamu tidak perlu melakukan ini sendirian, jawab Arman sambil menggenggam erat tangan Laksmi. Dalam pencarian mereka untuk menemukan solusi, mereka kembali menemui Nyai Suri. Arman berharap Nyai Suri bisa membantu mereka menemukan cara untuk mengatasi kutukan tanpa harus mengorbankan jiwanya. Nyai Suri, tolong bantu kami. Harus ada cara lain untuk mengatasi kutukan ini, pinta Arman dengan penuh rasa harapan. Nyai Suri menatap mereka dengan tatapan penuh pertimbangan. Ada cara, tapi sangat beresiko. Kalian harus menghadapi roh-roh penjaga dunia ini dan mengalahkan mereka. Hanya dengan begitu, kutukan bisa dipatahkan. Beberapa bulan berlalu. Pada suatu malam yang dingin dan sunyi, Arman dan Laksmi merasakan kehadiran yang aneh di sekitar rumah mereka. Arman terbangun oleh suara lirih yang berasal dari luar. Sementara Laksmi yang tidur di sampingnya menggeliat gelisah. Laksmi, kamu dengar itu? Bisik Arman mencoba mendengar lebih jelas. Laksmi mengangguk pelan. Matanya terbelalak penuh kewaspadaan. Iya, aku mendengarnya. Itu suara dari roh-roh penjaga yang kita lawan dulu. Mereka berdua keluar dari rumah, hanya untuk disambut oleh kabut tebal yang mengelilingi mereka. Dari dalam kabut, muncul sosok-sosok bayangan yang samar, namun terasa sangat menakutkan. Suara gemuruh rendah terdengar, diikuti oleh suara-suara roh yang berbicara serempak. Suara mereka terdengar seolah berasal dari kedalaman bumi. Kalian telah menipu kami, kata salah satu roh dengan nada mengancam. Kalian pikir kami akan membiarkan kalian pergi begitu saja? Arman merasakan bulu kuduknya meremang. Kami sudah memenuhi syarat, dan kami juga mengalahkan kalian. Kutukan Laksmi sudah dipatahkan, jawab Arman. Roh itu tertawa dingin. Mematahkan kutukan tidak cukup manusia. Dunia lelembut membutuhkan keseimbangan. Kami membutuhkan pengganti jiwa baru untuk menggantikan kekuatan yang hilang, jawab roh itu. Laksmi menatap roh-roh itu dengan ngeri. Apa yang kalian inginkan?
Kami menginginkan jiwa dari darah daging kalian, anak yang akan lahir dari hubungan kalian. Jawab roh lain dengan suara yang lebih dalam dan berat. Arman merasakan dada terhimpit oleh permintaan itu. Kalian tidak bisa meminta itu. Kami baru saja memenangkan hak kami untuk hidup bebas di sini. Jawab Arman. Tanpa pengganti, kekuatan dunia lelembut akan tidak seimbang. Dan itu akan membawa kehancuran. Bukan hanya untuk dunia kami, tapi untuk juga kalian. Balas roh itu dengan tegas. Kalian akan menjadi penjaga baru, memastikan keseimbangan dunia ini. Kami tidak meminta kematian, kami meminta masa depan. Laksmi memegang tangan Arman erat, matanya penuh kecemasan. Arman, aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Ini terlalu besar bagi kita. Arman menatap mata Laksmi. Hatinya bercampur aduk antara cinta dan rasa tanggung jawab. Jika kita menolak, dunia ini akan hancur. Tapi jika kita setuju, kita harus mengorbankan anak kita. Roro itu mendadak memberikan tekanan yang semakin besar. Pikirkan baik-baik manusia. Ini bukan hanya tentang kalian. Ini tentang keseimbangan seluruh alam semesta. Laksmi merasakan kekuatan roh-roh itu semakin mendesak. Dengan berat hati, ia akhirnya berkata, jika ini satu-satunya cara untuk menjaga keseimbangan, maka kami akan setuju. Tapi kami ingin memastikan anak kami tidak akan diperlakukan seperti kami. Ia harus hidup dengan kebebasan, tidak terbelenggu oleh nasib yang kejam. Roro itu tampak puas dengan jawaban Laksmi. Anak kalian akan menjadi penjaga dunia lelembut. Tapi ia tidak akan dipaksa. Ia akan memiliki kekuatan besar dan kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. Arman merasa ada beban berat yang terangkat dari dadanya, namun digantikan oleh kekuatan baru. Akhirnya mereka menyerah pada takdir yang kini tak bisa dihindarkan. Roro itu perlahan menghilang ke dalam kabut. Suara mereka memudar bersama malam yang semakin tenang. Sebelum mereka benar-benar lenyap, roh terakhir berbicara. Jaga baik-baik anak itu, karena ia adalah kunci keseimbangan yang datang. Setelah Roro itu menghilang, Laksmi dan Arman berdiri di sana berpegangan tangan, merenungkan keputusan besar yang baru saja mereka buat. Arman, apakah kita benar-benar melakukan hal yang benar? Tanya Laksmi dengan nada ragu. Kita tidak punya pilihan lain, Laksmi. Ini demi keseimbangan dunia. Dunia yang kita pilih untuk tinggal di dalamnya. Jawab Arman dengan nada penuh keteguhan. Waktu berlalu dan Laksmi mulai menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Perasaan campur aduk memenuhi hatinya antara kebahagiaan akan datangnya seorang anak yang merupakan buah cinta mereka dan ketakutan akan takdir yang menanti anak itu. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di tepi danau, Arman merasakan tendangan pertama dari bayi mereka di perut Laksmi. Ia tersenyum, meski hatinya tetap berat. Laksmi, apa yang kamu rasakan? Laksmi tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. Aku merasa hidup baru tumbuh di dalam diriku, Arman. Aku merasa ada harapan, tapi juga ada ketakutan. Arman mengelus perut Laksmi dengan lembut. Kita harus percaya bahwa kita akan bisa melindunginya.
Apapun yang terjadi, kita akan selalu ada untuk anak kita. Laksmi mengangguk. Air matanya mengalir. Aku berharap dia tidak harus menjalani hidup yang berat seperti yang kita alami. Dia tidak akan sendiri, Laksmi. Kita akan selalu ada di sisinya, apapun yang terjadi, kata Arman dengan suara lembut. Seiring waktu, kehamilan Laksmi semakin terlihat. Mereka mulai mempersiapkan diri untuk menyambut bayi mereka dengan perasaan yang bercampur aduk antara kebahagiaan, kecemasan, dan harapan. Mereka tahu bahwa takdir anak mereka akan sangat penting bagi dunia lelembut. Tapi mereka juga bertekad untuk memastikan bahwa anak mereka akan tumbuh dengan cinta dan kebebasan. Suatu malam, Laksmi merasakan gerakan yang kuat di dalam perutnya. Ia menggenggam tangan Arman dengan kuat. Arman, aku bisa merasakan kekuatannya. Anak kita sangat kuat. Arman menatap Laksmi dengan penuh kasih. Kita akan memastikan dia menggunakan kekuatannya untuk kebaikan. Dunia ini mungkin penuh dengan kegelapan, tetapi dengan cinta kita bisa memberi dia jalan yang terang. Laksmi mengangguk, hatinya penuh dengan tekad. Hari-hari berlalu, dan kehamilan Laksmi semakin mendekati waktu kelahiran. Dalam benak Arman dan Laksmi, mereka membayangkan kehidupan yang akan datang bersama anak mereka. Meskipun ada perasaan gelisah yang terus menghantui mereka, mereka mencoba menikmati momen-momen ini dengan harapan bahwa semuanya akan berjalan dengan lancar. Namun, di balik kebahagiaan dan harapan itu, kegelapan yang lebih besar mengintai. Nyai Suri, sosok yang pernah menyelamatkan Laksmi dari kematian di masa lalunya, ternyata memiliki rencana yang lebih jahat daripada yang mereka bayangkan. Nyai Suri memiliki tujuan tersembunyi, yaitu keabadian. Nyai Suri yang telah hidup selama berabad-abad merasakan kekuatannya semakin memudar. Ia membutuhkan kekuatan baru untuk tetap eksis. Dan untuk itu, ia memerlukan tumbal. Anak yang dikandung Laksmi, dengan kekuatan gaib yang diwarisi dari kedua orang tuanya, akan menjadi sumber kekuatan yang sempurna. Laksmi mulai merasakan adanya kejanggalan setiap kali ia bertemu dengan Nyai Suri. Ia merasakan aura yang aneh dan mencekam. Tatapan Nyai Suri yang dulu penuh kebijaksanaan dan kasih, kini terlihat penuh dengan ketamakan dan ambisi. Suatu malam, ketika Laksmi tengah beristirahat, ia mendapatkan mimpi yang sangat mengerikan. Ia melihat dirinya berjalan di hutan yang gelap, dikelilingi oleh suara-suara lirih yang memanggil namanya. Di tengah hutan itu, ia menemukan sebuah altar besar, dan di atasnya terbaring seorang bayi, yaitu anaknya. Di samping altar itu, Nyai Suri berdiri dengan senyuman keji, mempersiapkan ritual pengorbanan. Laksmi terbangun dengan keringat dingin mengucur tubuhnya. Jantungnya berdetak kencang, dan hatinya dipenuhi ketakutan. Ia segera membangunkan Arman yang tidur di sebelahnya. Arman, bangun. Aku melihat sesuatu dalam mimpiku. Lihat Nyai Suri, dia ingin mengorbankan anak kita, kata Laksmi dengan suara bergetar. Arman terkejut mendengar itu. Apa maksudmu, Laksmi? Apakah ini hanya mimpi atau firasat? Tanya Arman. Laksmi menggelengkan kepala. Matanya dipenuhi kekhawatiran. Ini sepertinya bukan hanya mimpi, Arman. Aku bisa merasakannya. Nyai Suri berencana menggunakan anak kita sebagai tumbal untuk memperoleh kekuatan kekal.
Aku harus melindungi anak kita. Arman merasakan ketakutan yang sama merayapi dirinya. Kita harus keluar dari sini, Laksmi. Kita harus kembali ke dunia nyata sebelum semuanya terlambat, kata Arman. Namun, mereka tahu bahwa meninggalkan dunia lelembut tidaklah mudah. Mereka telah terikat dengan perjanjian roh-roh penjaga, dan Nyai Suri memiliki kekuatan besar yang dapat menghalangi mereka. Tapi cinta dan tekad Laksmi untuk melindungi anaknya membuatnya berani menghadapi apapun. Kita harus menemukan cara untuk kembali ke dunia nyata. Aku tidak peduli dengan perjanjian itu lagi. Anak kita lebih penting, kata Laksmi dengan suara tegas. Arman mengangguk setuju. Aku bersama denganmu, Laksmi. Kita akan mencari jalan keluar. Mereka segera merencanakan pelarian mereka dari dunia lelembut. Malam demi malam, mereka mencari cara untuk membuka portal yang akan membawa mereka kembali ke dunia manusia. Mereka menyadari bahwa mereka harus bergerak cepat sebelum Nyai Suri menyadari niat mereka. Namun Nyai Suri adalah makhluk yang cerdik. Ia segera merasakan adanya perubahan dalam sikap Laksmi dan Arman. Suatu malam, ketika mereka sedang bersiap-siap untuk melarikan diri, Nyai Suri muncul di hadapan mereka dengan senyuman dingin. Kalian mencoba melarikan diri, Laksmi, Arman? Tanya Nyai Suri dengan nada mengancam. Laksmi merasakan darahnya berdesir. Nyai Suri, aku tahu apa yang kamu rencanakan. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil anakku. Nyai Suri tertawa kecil. Suara tawanya terdengar menggema di sekitar mereka. Laksmi, anak itu adalah kunci kekekalan. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang akan membuatku abadi. Kau seharusnya bersyukur bahwa anakmu akan menjadi bagian dari sesuatu yang besar. Mendengar itu, Arman melangkah maju, melindungi Laksmi. Kami tidak akan membiarkanmu melakukannya. Anak kami bukan tumbal. Dia bukan alat untuk ambisimu. Nyai Suri mengangkat tangannya, dan seketika udara di sekitar mereka berubah menjadi dingin. Kalian pikir kalian bisa melawan aku? Aku yang akan memberi kehidupan baru, Laksmi. Tanpa aku, kau sudah mati di hutan itu. Laksmi menatap Nyai Suri dengan mata berkaca-kaca. Kau benar, Nyai. Kau telah menyelamatkanku. Tapi aku tidak mengorbankan anakku untuk membalasnya. Aku memilih untuk kembali ke dunia nyata. Meski itu berarti aku harus meninggalkan segalanya di sini. Nyai Suri memandang mereka dengan tajam. Jika kalian bersikeras, maka bersiaplah menghadapi konsekuensinya. Dengan satu gerakan, Nyai Suri membuka portal besar yang mengarah ke dunia nyata. Pergilah, Laksmi. Tapi ingat, anak itu akan tetap menjadi milikku. Takdirnya sudah terikat dengan dunia ini. Laksmi dan Arman tanpa ragu melangkah menuju portal tersebut. Namun sebelum mereka melintasi batas antara dunia lelembut dan dunia nyata, Laksmi berbalik dan menatap Nyai Suri dengan tatapan penuh tekad. Aku akan melindungi anakku. Apapun yang terjadi, kau tidak akan pernah bisa memilikinya, Nyai. Nyai Suri hanya tersenyum dingin. Tatapannya penuh dengan misteri. Kita lihat saja, Laksmi. Dunia ini penuh dengan kejutan. Laksmi dan Arman melangkah melalui portal itu, meninggalkan dunia lelembut yang penuh dengan kegelapan dan tipu daya. Mereka kembali ke dunia nyata.
dengan hati penuh tekad dan melindungi anak mereka dari ancaman apapun yang datang. Ketika Laksmi dan Arman melangkah keluar dari portal yang menghubungkan dunia lelembut dan dunia nyata, mereka mendapati diri mereka berada di hutan dekat rumah orang tua Arman. Suasana malam yang sejuk dan suara alam yang familiar segera menyelimuti mereka. Namun, mereka telah berhasil kembali ke dunia nyata. Hati mereka masih diliputi ketegangan. Arman, kita harus segera ke rumah orang tuamu, kata Laksmi dengan nada cemas. Aku tidak tahu berapa lama kita bisa bertahan di sini sebelum Nyai Suri mencoba menarik kita kembali. Arman mengangguk setuju, memegang tangan Laksmi erat-erat. Kita harus cepat. Orang tuaku pasti sangat khawatir sejak aku hilang. Mereka berdua berjalan cepat melewati hutan, menuju rumah yang kini terasa begitu jauh. Meskipun mereka bisa melihat cahaya lampu yang samar di kejauhan, langkah mereka terhitung dengan cepat dan tergesa. Bayangan ketakutan akan kehadiran Nyai Suri yang bisa muncul kapan saja menempel di pikiran mereka. Akhirnya mereka tiba di depan rumah orang tua Arman. Rumah itu tampak tenang dari luar, tetapi Laksmi dapat merasakan ada sesuatu yang aneh. Cahaya lampu terlihat lebih terang dari biasanya, dan suasana rumah tampak tegang. Arman mengetuk pintu dengan cepat. Ayah, Ibu, ini aku Arman. Pintu terbuka perlahan, dan ibunya, Nyai Ratna, muncul dengan wajah yang tampak kaget dan pucat. Arman, anakku. Suaranya bergetar sebelum ia segera memeluk Arman dengan erat. Air matanya mengalir tanpa bisa dihentikan. Kami pikir kami telah kehilanganmu, nak, sambung Nyai Ratna. Di dalam rumah, tampak seorang ustadz yang sedang duduk di ruang tengah, memegang kitab suci. Wajahnya serius, matanya memancarkan kekhawatiran. Pak Surya, ayah Arman, berdiri tak jauh dari ustadz tersebut dengan wajah tegang yang tampak jelas. Apa yang terjadi, Arman? Tanya Pak Surya setelah memeluk anaknya. Kami sudah memanggil ustadz untuk membantumu kembali ke dunia nyata. Kami merasa ada yang tidak beres, seolah-olah kau tersesat di tempat yang jauh. Arman menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Ibu, ayah, kami memang tersesat, tetapi di dunia lain, dunia yang penuh dengan roh-roh jahat dan kekuatan gaib. Nyai Ratna menatap Laksmi dengan bingung. Nah, ini siapa yang kau bawa? Tanya Nyai Ratna kepada Arman. Oh ya, Bu, aku lupa perkenalkan, ini Laksmi, istriku. Mendengar kata itu, Nyai Ratna dan juga Surya terkejut bukan main. Karena mereka tidak mengetahui tentang Laksmi. Maafkan aku, Bu, karena aku menikahi Laksmi tanpa persetujuan Ibu dan Bapak. Kami menikah di dunia gaib, Bu. Tapi Laksmi ini manusia, Bu. Dia hanya dikutuk di dunia itu. Sekarang kami lari dari dunia itu, Bu. Nyai Ratna menatap Laksmi dengan cemas. Laksmi, apa yang terjadi padamu? Laksmi mengangguk pelan. Matanya berkaca-kaca. Banyak yang telah terjadi, Bu. Kami hampir kehilangan diri kami sendiri di dunia lelembut itu. Tapi sekarang kami telah kembali. Dan kami membutuhkan bantuan kalian untuk memastikan kami tetap aman, jawab Laksmi.
Ustadz yang duduk di ruang tengah kemudian berbicara. Suaranya penuh dengan ketenangan. Aku merasakan ada kekuatan besar yang mengikuti kalian. Kekuatan ini tidak biasa. Dan aku bisa merasakan pengaruh dari dunia yang bukan milik kita. Jawab Ustadz. Arman mengangguk. Nyai Suri, roh jahat yang kami temui di dunia itu ingin mengambil anak kami untuk mendapatkan kekuatan kekal. Kami berhasil berlarikan diri, tetapi aku tahu dia tidak akan berhenti begitu saja. Ustadz itu mengangguk dengan bijak. Dunia gaib seringkali lebih rumit dan berbahaya daripada yang kita bayangkan. Aku akan membantu kalian dengan segala kekuatan yang kumiliki untuk memastikan kalian aman di sini. Jawab Ustadz. Nyai Ratna dan Pak Surya segera menyiapkan ruangan untuk Ustadz melakukan ritual. Sementara itu, Arman dan Laksmi duduk di ruang tengah, masih memegang tangan satu sama lain, mencoba menenangkan diri dari ketakutan yang terus menghantui mereka. Arman, aku takut, bisik Laksmi. Aku tidak tahu apakah kita benar-benar bisa bebas dari Nyai Suri. Arman meremas tangan Laksmi dengan lembut. Kita sudah kembali ke sini, Laksmi, bersama keluargaku dan bantuan Ustadz. Kita akan mencoba terbaik untuk melindungi anak kita dan menjalani kehidupan yang kita inginkan. Jawab Arman. Ketika Ustadz mulai membaca ayat-ayat suci, suasana di dalam rumah berubah. Udara terasa lebih berat dan Laksmi bisa merasakan kekuatan gaib yang mencoba menyusup ke dalam rumah itu. Nyai Ratna membawa air yang telah diberkati oleh Ustadz ke setiap sudut rumah, berharap bisa menciptakan pelindung yang cukup kuat untuk mengusir kejahatan yang mengintai. Arman merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya terasa ringan, seolah-olah ia sedang ditarik kembali ke dunia lelembut. Ia memandang Laksmi yang panik. Laksmi, ada sesuatu yang menarikku. Laksmi segera memeluk Arman erat-erat, mencoba menahan suaminya tetap di dunia nyata. Tidak, Arman, kamu harus tetap di sini. Jangan biarkan mereka menarikmu kembali. Ustadz melihat hal itu dan segera memperkuat bacaan doanya. Tetap kuat, Arman. Roh-roh itu tidak bisa membawamu kembali jika kamu bertahan di sini. Arman menggigil, merasakan tarikan yang semakin kuat. Aku tidak bisa menahannya lebih lama, Ustadz. Namun, pada saat itu, sebuah kekuatan dari dalam dirinya bangkit. Cinta dan keinginan kuat untuk melindungi Laksmi dan anak mereka membuat Arman berjuang melawan tarikan dari dunia lelembut. Ia menutup mata, memusatkan pikirannya pada keinginan untuk tetap berada di dunia nyata bersama keluarganya. Ustadz terus melantunkan ayat-ayat suci. Suaranya semakin keras dan penuh kekuatan. Perlahan-lahan, tarikan yang dirasakan Arman mulai melemah. Udara di sekitar mereka yang tadinya berat, kini mulai terasa lebih ringan. Arman akhirnya merasakan kakinya kembali menjejak tanah, dan tubuhnya tidak lagi terasa tertarik. Ketika Ustadz menyelesaikan ritualnya, suasana di dalam rumah kembali tenang. Arman yang kelelahan duduk dengan napas tersengal-sengal, memandang Laksmi dengan penuh rasa syukur. Kita berhasil, Laksmi. Kita berhasil tetap di sini, bisik Arman dengan suara yang lemah namun penuh kebahagiaan. Laksmi menitikkan air mata kebahagiaan, memeluk Arman erat-erat. Terima kasih, Arman. Kita akan melindungi anak kita bersama. Ustadz mendekati mereka dengan senyum bijak. Kalian telah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Namun ingatlah,
Ancaman dari dunia gaib mungkin belum sepenuhnya hilang. Kita harus tetap waspada dan selalu meminta perlindungan dari Tuhan. Nyai Ratna dan Pak Surya mendekati mereka. Air mata haru mengalir di wajah mereka. Kami sangat bersyukur kalian kembali dengan selamat. Kami akan melakukan apapun untuk melindungi keluarga kita, kata Nyai Ratna dengan suara penuh kelegaan. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.